Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi untuk kita semua. Semoga kita semua masih dalam keadaan sehat dan selalu semangat untuk belajar dan semangat untuk belajar materi pada kesempatan kali ini. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, agar proses belajar dan pembelajaran pada kesempatan kali ini berjalan dengan lancar dan kondusif. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Selesai. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang cerita pendek atau cerpen. Targetnya adalah siswa dapat menentukan unsur intrinsik dan nilai-nilai dalam cerpen serta menerapkan nilai-nilai dalam cerpen ke dalam kehidupan sehari-hari dan mempresentasikan dan memperbaiki hasil kerja dalam diskusi kelas. Yang pertama, cerita pendek. Pengertian cerpen itu, cerpen adalah cerita yang menurut wujud fisiknya berbentuk pendek. Ukuran panjang pendeknya suatu cerita memang relatif, namun pada umumnya cerpen merupakan cerita yang habis dibaca sekitar 5-10 menit atau paling lama mungkin berkisar setengah jam. Jumlah katanya sekitar 500 sampai 5000 kata. Karenanya cerpen sering diungkapkan dengan cerita yang dapat dibaca dengan sekali duduk dan tidak menghabiskan waktu yang berlama-lama. Cerita pendek juga umumnya bertema sederhana. Jumlah tokohnya terbatas, jalan ceritanya sederhana, dan latarnya meliputi ruang lingkup yang terbatas. Selanjutnya, fungsi cerita pendek atau fungsi cerpen. Cerpen termasuk ke dalam genre cerita atau naratif fiksional, seperti halnya anekdot. Keberadaannya lebih pada kepentingan memberi kesenangan untuk para pembacanya. Meski demikian, cerpen juga tidak terlepas dari kehadiran nilai-nilai tertentu di balik kisah yang mungkin mengharukan, meninabobokkan, dan mencemaskan yang lainnya itu. Sebuah cerpen seringkali mengandung hikmah atau nilai yang bisa kita petik di balik perilaku tokoh ataupun di antara kejadian-kejadiannya. Sebut karena cerpen tidak lepas dari nilai-nilai agama, budaya, sosial, atau moral. Nilai-nilai agama, yang pertama, nilai-nilai agama berkaitan dengan perilaku benar atau salah dalam menjalankan aturan-aturan Tuhan. Yang kedua, nilai-nilai budaya berkaitan dengan pemikiran, kebiasaan, dan hasil karya cipta manusia. Yang ketiga, nilai sosial berkaitan dengan tata laku hubungan antar sesama manusia atau kemasyarakatan. Yang keempat, nilai-nilai moral, yaitu nilai moral dalam cerpen berkaitan dengan perbuatan baik dan buruk yang menjadi dasar kehidupan manusia dan masyarakatnya. Memaknai atau menggali nilai-nilai tersebut kadang-kadang tidak mudah. Kita perlu meresapi bagian demi bagian ceritanya secara lebih intensif, tidak sekedar menikmatinya sebagai sarana penghibur diri. Berikutnya, cerita pendek memiliki fungsi. Fungsi cerita pendek itu yang pertama, menulis cerpen itu akan membantu menemukan siapa diri kita. Yang kedua, menulis cerpen akan membantu menumbuhkan rasa percaya diri. Lalu, menulis cerpen juga dapat mengenal pendapat diri sendiri yang ada di dalam tulisan. Yang keempat, menjadi seorang yang selalu maju.
Yang kelima, dengan menulis cerpen akan membantu meningkatkan kreativitas dan ilmu pengetahuan. Yang keenam, dapat berbagi pengalaman dengan orang lain. Selanjutnya ada tentang unsur intrinsik dalam cerita pendek. Yang pertama ada tema. Tema ini merupakan gagasan utama yang ingin disampaikan pengarang dalam ceritanya. Bisa dikatakan tema ini adalah nyawa dari cerita pendek. Kenapa? Karena tema akan menentukan latar belakang cerita tersebut. Yang selanjutnya ada tokoh dan penokohan. Tokoh merupakan pelaku dalam sebuah cerita. Tokoh terbagi atas dua, yaitu tokoh utama dan tokoh tambahan. Tokoh utama itu merupakan tokoh yang melakukan interaksi secara langsung atau terlibat dalam konflik. Tokoh tambahan merupakan tokoh yang hanya diungkapkan dalam cerpen tanpa adanya interaksi yang dilakukan tokoh atau tokoh yang tidak terlibat dalam konflik. Sementara itu, penokohan merupakan watak atau karakter tokoh yang terdapat dalam sebuah cerita. Contohnya, tokoh Bandung Bondowoso dalam cerita Roro Jonggrang yang memiliki watak gigih. Selanjutnya poin C yaitu latar. Latar merupakan gambaran tempat, waktu, dan suasana cerpen. Latar tempat menjelaskan di mana kejadian atau peristiwa dalam cerpen terjadi. Latar waktu menjelaskan kapan kejadian atau peristiwa dalam cerpen itu terjadi. Selanjutnya latar suasana menjelaskan gambaran suasana dalam cerpen. Poin D ada alur dan plot. Alur itu adalah rangkaian kronologi peristiwa dalam cerita pendek. Alur dibedakan menjadi alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Alur maju itu adalah cerpen dengan peristiwa yang disajikan secara kronologis atau sesuai urutan waktu dari awal ke akhir. Alur mundur adalah cerpen yang peristiwa yang dimulai dari akhir cerita ke awal cerita. Alur mundur disebut juga dengan istilah kilas balik. Selanjutnya ada alur campuran. Adalah alur cerpen yang merupakan gabungan antara alur maju dan alur mundur. Jadi rangkaian peristiwanya itu melompat-lompat antara peristiwa masa lalu dan masa kini. Sementara itu ada plot. Plot itu merupakan gambaran atau peristiwa yang mengandung hubungan sebab dan akibat. Selanjutnya ada poin E, sudut pandang. Sudut pandang berisi pandangan pengarang terhadap cerpen. Bisa aja pengarang menjadi orang pertama atau orang ketiga. Yang pertama ada sudut pandang orang pertama adalah pengarang terlibat langsung atau orang pertama dalam cerita yang ditandai dengan penggunaan kata ganti orang aku, saya, dan sebagainya. Sudut pandang orang ketiga adalah pengarang tidak terlibat langsung dalam cerita yang ditandai dengan penggunaan kata ganti orang seperti dia, mereka, dan sebagainya atau menggunakan nama tokoh. Sudut pandang orang ketiga terbagi atas orang ketiga terarah dan orang ketiga serba tahu. Selanjutnya, poin intrinsik dalam cerpen ada amanat. Amanat ini merupakan pesan moral yang ingin disampaikan oleh penulis kepada pembaca cerpen. Misalnya, cerita Malin Kundang memiliki amanat yang tidak boleh durhaka kepada ibu. Yang selanjutnya yaitu ada poin gaya bahasa. Gaya bahasa ini merupakan pemakaian ragam bahasa yang berfungsi untuk memberikan kesan yang baik, yang lebih menarik, dan menggunakan majas. Baiklah, Nanda semuanya, itu tadi materi yang hari ini kita pelajari. Jika ada yang kurang, saya mohon maaf. Dan apabila Anda memiliki
pertanyaan untuk saya tentang materi berkaitan dengan cerpen yang sudah saya jelaskan tadi, boleh diketik di kolom komentar. Dengan senang hati saya akan berusaha menjawabnya. Mungkin itu saja dahulu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih, kita ketemu lagi di materi berikutnya.